Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Semua yang baina wa ma'adin wa jaddi wa jaddan wa anfusina wa la syurhin wal malaikatil muqarrabin khususan ibadan shalihah wa sahabil hajjah syawlul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم رحم القبور من أمر المسلمات من مشاعر الغربية خصوصا إلى أبينا وأبيكم شهود لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus kepada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimahul Allah Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan Allah Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Allah Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah ditimah Allah Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, manusia, bangsa dan negara. Sya'ulul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا قولنا ورضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بكل نعمة وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا وبالكعبة قبل هذا اللهم أكرمنا من من الوحي وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلهنا مقصودنا ومطلوبنا أعطينا محبة ومعرفتك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Al-Mukarramun para Ustaz, Tuan Guru, Tuan Imam yang berbahagia, Tuan Nadir dan saudara tangan kuasanya, muslimin, muslimat, tuan dan puan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah, akhirnya kita dapat bersua kembali lepas kita dilihat oleh Allah SWT karena pandemi, dan ini kali pertama atau perdana kita berada pengajian ini, dan kemudian sekaligus kali terakhir di tahun 2001 nih ya. Kita mengawali tapi juga mengakhiri. Oleh karena itu pada malam yang berbahagia ini saya belum membuka kitab Al-Hikam. Kita bicara secara am dulu, terutama persiapan menghadapi akhir tahun ini. Apa yang harus kita persiapkan? Mestinya setidak-tidaknya kita adakan evaluasi, mengadakan postmortem atau penilaian terhadap KPI kita ini selama 2001 ini bagaimana, dimana bersama dengan anugerah yang Allah berikan dalam bentuk ujian, yaitu pandemi dan berlaku di seluruh dunia, tidak ada satu pun negara yang terkecuali. Dan ini tentunya setiap Allah memberikan ujian kepada hambanya di mana saja berada dalam bentuk apapun juga, ada 3 tujuan. Pertama adalah sebagai warning, ya, sebagai peringatan kepada makhluknya, ya mungkin makhluknya terlalu laju atau terlalu kurang dan sebagainya, itu antara kemungkinan. Yang kedua sebagai pembersih, dibersihkan dari segala dosa, dari segala kesilapan dan sebagainya, supaya kita paham bahwa ternyata sehebat apapun manusia, dia tetap ada salah, ada lupa dan sebagainya, dia mesti ada kelemahannya. Maka kalaulah diberi kenikmatan tidak paham untuk sujud kepada Allah, maka Allah tegur, Allah sentil kita, ya, supaya sadar bahwa kita ini sebenarnya lemah, ya, tidak kuat dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga yang menarik, yaitu kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Ta'ala. Siapa yang akan diangkat derajatnya? Ya tentunya mereka yang paham, ya, yang memahami. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengalami ujian ini.
mengalami pandemi ini dan sebenarnya endemi dan sebagainya, apapun istilahnya, kita mengalami. Apakah kita mendapatkan tiga-tiganya atau salah satu di antara tiga? Tapi yang jelas kita bisa menikmati, karena apa saja yang telah ditentukan Allah tidak akan mungkin tidak terjadi. Kalau surah kita rujuk surah Al-Hadid ayat 22 itu, apa saja musibah yang mengena pada diri, yang mengena pada dunia dan diri kamu adalah sebagai ketentuan Allah Ta'ala dari azali lagi, supaya kita tidak merasa putus asa kalau gagal dan tidak merasa bangga kalau sukses. Jadi setelah diberi ujian mesti ada usaha, dan usaha itu ada dua pengertian, mungkin sukses, mungkin gagal. Waktu gagal jangan merasa kecewa, karena kegagalan itu adalah kejayaan yang tertunda, dan tatkala sukses jangan terlalu gembira, karena itu pun kita tidak ada kemampuan tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman sekalian, pada malam yang berbahagia ini saya petikkan sebuah hadis Rasulullah SAW, yaitu dalam kitab Nashaikhul Ibad oleh Al-Ustaz Ibnu Hajar Al-Asqalani. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun munjiyat, salasun muhlikat, salasun darajat, wa salasun kafarah. Ini sebagai renungan kita tuan sekalian ya. Nabi yang menyampaikan, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi memberitahu kepada kita ada 3 amalan yang boleh menyelamatkan seseorang. Ada 3 amalan yang boleh merusak amalan seseorang. Ada 3 amalan yang mengangkat derajat seseorang, dan ada 3 amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa seseorang. Jadi ini kita pilih karena memang tinggal lebih kurang 13 hari lagi kita berada di tahun 2001, maka kesempatan untuk mengadakan muhasabah. Bagaimana? Tinggal beberapa hari ini atau 2 minggu lah ini kita gunakan kesempatannya semaksimal mungkin supaya kita tercatat tahun 2001 menjanjikan yang terbaik, yang baik lah ya. Yang salah itu masih ada, tapi biarlah yang baik. Nah, kita mulai, kita adakan postmortem, kita buka kertas putih pada beberapa hari ini untuk mana-mana yang belum sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Baik, adapun 3 yang menyelamatkan, salah satu munjiat, yaitu pertama, fa khasyatullah ta'ala fis sirri wal alaniyah, wal qasdu fil faqri wal ghina, wal adlu fil ridha wal ghadab. Nah, yang boleh menyelamatkan seseorang yaitu pertama, takut kepada Allah di mana saja berada, baik dalam keadaan sepi atau ramai, dalam rahasia atau terang-terang. Karena Allah SWT tidak bisa ditutup. Allah Maha mengetahui di mana saja berada, baik itu terang. Ada orang kadang-kadang tatkala sepi, tak ada orang, macam takut kepada Allah. Tapi di depan orang ramai, dia pula tidak takut kepada Allah. Atau sebaliknya, tatkala sepi dia tidak takut kepada Allah, tatkala ramai orang takut kepada Allah. Ini tidak benar. Jangan sampai kita menjadi, kata daripada Ibnu Athaillah kitab Al-Hikam itu, jangan menjadi hamba sepi atau hamba ramai. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita takut kepada Allah. Tadi siang tadi khutbah sudah diingatkan oleh Tuan Khatib kita, karena dia rukun daripada khutbah. Tuh, takut kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah dengan takut yang sebenar, yaitu menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Kita tahu apa yang diperintah Allah terbagi menjadi 2, yang berbentuk mutlak namanya wajib, yang alternatif namanya sunnah. Begitu juga larangan, yang mutlak namanya haram, yang alternatif namanya makruh. Jadi orang takut kepada Allah SWT, yaitu yang wajib dan sunnah dikerjakan seoptimal mungkin, dan yang haram serta makruh ditinggalkan juga semaksimal mungkin. Itu mesti berusaha. Itu namanya takut kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan melihat orang atau siapapun mereka dimanapun berada, apa yang diperintah Allah dikerjakan,
tapi pada masa yang sama yang dilarang juga dikerjakan, itu namanya orang munafik, orang hipokrit, orang pelin-pelan, orang yang tidak punya pendirian. Jadi kita tidak mau begitu. Yang sudah berlalu sudahlah, tapi kita akan berubah. Karena akhir tahun ini kita cobalah seberapa boleh, ya. Jangan terlalu mengikuti kehendak nafsu. Nah, jadi kita coba melakukan. Nah, ini kalau ingin selamatlah, apa saja kita lakukan semampu kita. Berkali-kali sudah saya ingatkan kata-kata semampu kita ini. Katakan Tuhan, kita angkat berat, ya. Berat, berat benda ini, katakan ini satu benda berat itu. Saya tulis ini 5 kg, 50 kg. Saya angkat, senang saja. Oke. Saya tambah lagi 25 kg menjadi 75 kg. Saya angkat, senang saja. Nah, saya tambah 25 lagi dan saya angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Sampai 3 kali tak boleh. Bermakna kemampuan saya adalah di bawah 100, di atas 75. Nah, gitu maksudnya. Jadi entah tuh 80 ke 85 ke bahkan 90, itu namanya kemampuan. Jadi tatkala ibadah, Tuhan sekalian, coba bayangkan macam gini, didahului dengan hujan lebat dan sebagainya. Ini bagi orang yang betul-betul ingin mendekat kepada Allah Ta'ala tidak ada masalah. Seperti tengok teman-temannya di mall sekarang ini, penuh tuan-tuan. Di mall penuh kok. Pakai ya hujan juga, tapi kenapa penuh? Ya mau kagak kehujanan, di masjid juga tidak kehujanan, di perjalanan saja kehujanan. So what happened? Jadi mana pentingnya itu? Penting perut atau penting menghadap pada Allah Ta'ala? Inilah orang takwa itu sepatutnya begitu, bisa memilih dan memilah. Karena tanda cinta kepada Allah, cinta itu mendahulukan satu dari yang lain. Tapi nyatanya realiti masyarakat kita masih begitu. Nah, dikatakan goblok tuh sarjana, dan kan bodoh dikatakan apa itu sakit tuh kakinya bisa berjalan. Tapi kenapa masjid masih selalu ditinggalkan? Sudah diberi pandemi dan diberi ujian, masih tak paham-paham. Tak paham Tuhan sekalian, harus apa lagi nanti ini? Ya karena Allah murka dan sebagainya itu ya kesalahan manusia itu sendiri. Karena Allah sudah mengatakan zuharal fasatul fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya lautan dan daratan hanya tangan manusia ini. Allah sudah sebutkan begitu. Tapi masih tak paham-paham. Itulah Tuhan sekalian realitinya. Katanya takwa, ingin selamat, tapi nyatanya tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Kita ini teman-teman sekalian yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tahu nggak? Tatkala kita datang majelis taklim seumpama begini ini, setidak-tidaknya 5 orang yang kita bahagiakan, membahagiakan 5 golongan. Ini harus menjadi catatan bagi kita supaya kita lebih mantul, lebih mantap terus untuk mantap betul untuk terus datang ke pengajian, datang. Karena setiap satu kali kayuh 50 dapat. Siapa yang digembirakan? Pertama, menggembirakan diri kita sendiri. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki ini tuan-tuan sekalian, Masya Allah, gembira sekali. Karena anggota badan ini akan berbicara nanti di alam barzah. Waktu di alam barzah jelas gamblang yang cetha wela-wela, mulut itu dikunci. Yang bagi tahu tuh Allah. Rujuknya mana? Surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Artinya pada itu mulut dikunci, tangannya berbicara, kaki yang menyaksikan terhadap apa saja mereka melakukan. Tak takut kita teman-teman sekalian. Tatkala tanya oleh mungkar nakir, mulut nggak cakap, tangan yang bicara. Kalau tangannya macam datuk Tuhan sekalian, alhamdulillah lah. Saya gunakan Allah kabar untuk baca Quran, untuk zikir, Masya Allah. Tapi kalau untuk main saja, untuk maksiat saja bagaimana? Siapa akan tolong? Apa dengan profesor Anda, dengan kedudukan sebagai Tan Tintun, Ban Bin Bun San Sin Sun, dengan keekonomi yang established, yang bonafit, rumah besar, kereta mewah, boleh tolong ke? Tak boleh lah tuan sekalian. Oke. Yang kedua, menggembirakan kedua orang tua. Masya Allah tuan-tuan, kalau mak bapak kita masih hidup, dari masjid Sirajuddin ini, Batu Belah ini, langsung kepada Lauhil Mahfud,
Akun simpanan ibu bapak kita, termasuk akun simpanan kita sendiri, langsung ke Lauhil Mahfuz. Mana dasarnya? Rujuk surah Yasin ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jelas itu. Aku yang hidup yang mati dan mencatat apa yang mereka lakukan, dan perginya mereka ke masjid, perginya mereka ke surau, pergi ke tempat-tempat ibadah, dan setiap sesuatu yang aku catat aku simpan di Lauhil Mahfuz. Imamin mubin artinya Lauhil Mahfuz. Jelas kan? Tapi ibu bapak kalau meninggal dunia, telah meninggal dunia, langsung dari masjid ini ke kubur mereka masing-masing. Mereka nyaman tuan-tuan melihat, memperhatikan kita. Ini ada siaran langsung kemana-mana kubur seentro dunia yang sudah kita kirim tadi. Kita ada WhatsApp pada mereka, sudah email, sudah online tuan sekalian. Alangkah bahagianya kata atuk dan nenek kita. Terima kasih cucu-cucuku, cucu cicitku. Kata mak bapak, makasih nak kau mengirim mak dan bapak. Luar biasa. Yang datanglah, yang tidak datang apa yang dapat? Itu aja persoalannya. Kita mesti mantap tuan sekalian. Oke, yang ketiga, mengembirakan EJG masjid atau surau. Macam ini EJG masjid mengadakan program dan kita respon. Kita mendatangi, karena setiap kita datang dari rumah keluar untuk pergi masjid, datang majelis taklim, satu langkah 10 kebaikan, satu langkah yang sama 10 derajat, satu langkah yang sama 10 dosa diampunkan. Kongsi dengan EJG masjid, dengan EJG surau, yaitu win-win situation. Mereka dapat, kita juga dapat. Oh, luar biasa perkongsian yang disarankan oleh Allah dan Rasulnya. Karena wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu kan perintah Allah, surat Al-Maidah itu. Bertolong-tolonglah kalian atas jalan kebaikan dan takwa. Oke. Kemudian yang keempat, menggembirakan yang wakaf ini. Ya wakaf tanah ini, ya wakaf bangunan ini, baik bangunannya, kapetnya, apa itu, ekonnya, kipasnya, Masya Allah tuan sekalian, termasuk diri kita sendiri. Karena tuan-tuan setiap datang ke masjid masukkan kotak, berapa banyak up to you, tapi itu jelas kita memiliki itu dari kita untuk kita. Masya Allah, luar biasa. Yang terakhir, yang kelima, menggembirakan malaikat, namanya sayyahin. Ada malaikat yang tugasnya adventures, yaitu keliling selama 24 jam mencari ke seantero dunia. Mana ada majelis zikir, mana ada majelis taklim. Ada saja macam kita di Masjid Batu Belah ini, ustaznya saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zap turun dan WhatsApp dengan teman-temannya. Sini di Masjid Syaratul Batu Belah ada kelas pengajian, datang serentak tuan sekalian, online penuh ini. Jadi tuan-tuan, kalau kita ngaji nggak usah tengok manusia macam gini, sakit jiwa tuan-tuan, tengok dalam hati, malaikat bersama kita, ribuan bahkan jutaan, bukan hanya datang tapi mendoakan. Ya Allah, maafkan yang belajar, maafkan yang mengajar, maafkan yang mengajar, maafkan yang belajar, ampunkan dosa-dosanya sampai habis nanti. Sehingga Nabi menyebutkan, andaikan jarum jatuh dari atas tidak akan kena kapet, tidak akan kena tanah, tapi kena malaikat karena begitu rapatnya. Beres kan? Dan ini milik kita tuan sekalian. Jadi sekaligus kita datang ke majelis taklim, satu langkah, satu kayu, 50 dapat. Beres kan? Ini yang menyenangkan. Dan ini kita viralkan tuan-tuan, biar semakin ramailah pengajian tuh. Suka bukan hanya mencari keduniaan saja. Baik tuan sekalian. Yang kedua, yang menjadikan selamat seseorang, wal qasu fil fakri wal ghina, bersikap sederhana dalam urusan kekayaan atau kemiskinan, rileks, sederhana, iktisadiyah, wasatiyah. Kita selalu mendengar wasatiyah, kesederhanaan, tapi mulut saja yang nampak. Orang sederhana itu tuan-tuan sekalian, mestinya bagi orang pemimpin katakan begitu, dia tidak akan merasa seronok makan enak kalau rakyatnya masih belum makan dan sebagainya. Mestinya begitu.
namanya saja wakil rakyat, maka mewakili lebih kaya dari yang diwakili. Ya nggak betul kan? Itu contoh lah, contoh mudahnya begitu. Tuhan, satu ketika kita tengok sejarah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tatkala beliau dilantik menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW, asyik menangis saja Tuhan sekalian. Masya Allah, betapa beratnya untuk menjadi khalifah atau pengganti begitu. Satu ketika datang berjumpa dengan sepotong rumput itu, dia bicara, hai rumput, alangkah bahagianya engkau, Allah senangnya engkau tidak ada tugas apa-apa, kamu rileks, tak ada tanggung jawab apa-apa. Tapi alangkah celakanya saya nanti tuntut oleh Allah Ta'ala atas kepimpinan saya mampu memimpin atau tidak. Masya Allah Tuhan sekalian, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq tatkala berbicara di Balerong, di ucapan perdananya, beliau menyebutkan, Tuan dan puan sekalian, saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian, tapi karena diamanahkan untuk mengganti kepimpinan Rasulullah SAW, ya sangat terpaksa kami terima. Namun seandainya kami melaksanakan pemerintahan ini sesuai dengan Quran Sunnah, tolong sokonglah kami, berilah sokongan pada kami. Tapi tatkala tidak sesuai dengan Quran Sunnah, tolong tegur kami. Bila tolong tegur kami ini, tahu-tahu di tengah perhimpunan tuh Sayyidina Umar berdiri dan mengurus pedang. Ya Tuan Abu Bakar, kalau Tuan melaksanakan syariah pemerintahan ini ikut syariah, saya lah orang pertama menyokong Anda. Tapi kalau Anda keluar dari aturan Allah dan Rasulnya, ini pedang ini memenggal Anda. Oh, itu Tuhan sekalian, hebatnya amanah orang-orang ini. Berat Tuhan dan di sisi Allah Ta'ala, karena sikit pun kalau tidak benar, itu masalahnya. Jadi bersikap sederhana itu dibuktikan. Bukan mari kita wasatiyah sederhana, tapi keretanya mewah. Makanya kalau berbicara tentang rakyatnya, kemiskinannya, di hotel terkemuka, makanannya mewah-mewah, ini bicara apa ini? Terus bagaimana pakaiannya, cincinnya, gelangnya dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini orang munafik dan macam itu sekalian. Kita tidak maulah. Orang ini tidak akan selamat, tuan-tuan. Yang selamat bersifat adalah sederhana dalam arti yang sebenarnya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Bersikap adil bila harus ridha dan bila harus marah. Contoh mudah sajalah, anak kita lah jadi testimoni anak kita. Tatkala tuan-tuan melihat putra-putri kita tidak sholat, tidak pandai baca Quran, marahlah tuan-tuan. Jangan tatkala tidak bisa Inggris, tidak bisa matematik, tak paham sains, marahnya bukan main. Tapi tak boleh tak sholat, diam saja. Ini tidak adil tuan-tuan sekalian. Padahal akhirat itu lebih penting daripada dunia, itu masalahnya. Tapi kenapa? Ya boleh, tapi boleh marah, tapi adil. Bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan tamkromo saja. Apalagi kebendaan ini, dunia ini tuan-tuan. Orang-orang ulama sufi mengingatkan, ada pesan 3 pada kita. Hai saudara-saudara sekalian, jangan terlalu memikirkan dunia sehingga engkau menghalalkan segala cara, karena dunia bukan milik Anda. Dunia adalah milik Allah. Ingat tuan, jangan terlalu memikirkan dunia sehingga kalang kabut, sehingga melepaskan hukum hakam sainanya sendiri. Pada dunia itu adalah milik Allah Ta'ala. Kita hanya tuan sekalian hak pakai tuan sekalian. Pada saatnya ditarik balik oleh Allah Ta'ala. Sudah terbukti kan, yang meninggal sebelum kita sekarang ini orang-orang kaya, populer, glamour dan sebagainya, mati. Keretanya mewah, apa ada satu pun skru yang dibawa? Duitnya berbilion, adakah 1 sen yang dibawa? Jelas kan? Itu kenyataan tuan sekalian. Oleh itu, untuk supaya kita tidak terlalu gila dunia, ada satu petua tuan-tuan ini bukan fatwa, petua. Baik, supaya hati ini tenang, relax, enjoy, santai, ayam tentrem gemah ripaloh Cinawi terhadap dunia ini. Jangan pernah merasa memiliki. Ini kaidahnya senang aja. Jangan pernah merasa memiliki. Insya Allah hidup dia tenang. Contohnya bagaimana? Ayo kita contohkan kehidupan tukang parkir kereta tuan.
Di dewan tuh atau di bangunan tuh lapang luas untuk parkir. Tukang parkir kita yang mengatur. Wah, yang masuk kereta satu persatu, kereta mewah-mewah, dari harga yang paling mahal paling rendah, ada semua berderet beratus kereta. Apa perasaan tukang parkir tadi? Tak ada apa, tak merasa apa-apa karena tidak punya, tidak merasa punya, tak kisah pun, walaupun isinya itu adalah berjuta berbiul nilainya, tak kisah. Nanti jam 5 petang satu persatu kereta itu keluar, habis tinggal padang saja, dia pun juga rileks, tak ada apa, kata dia merasa apa. Ini yang saya maksud, mentaliti tukang parkir, bukan tukang parkirnya, mentalnya itu tidak merasa punya, jadi rileks. Yang Tuhan punya sikit basikal atau motorsikal, wah ngamuk, hilang sikit aja, ini saya, ini saya, ini saya, ini bikin tension, jibek, ampek, dua blek, budek, picek, tuan-tuan. Sudah ya, begitu caranya. Jadi kita bersikap senang. Yang kedua, jangan terlalu memikirkan rezeki, karena rezeki itu pembagian daripada Allah. Orang mikir rezeki, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, musim-musim macam tuyul, sampai nyepak temannya sendiri, nendang sana, fitnah sini. Astagfirullahaladzim. Rezeki itu pembagian Allah, tuan-tuan. Allah ya bisutri sekali mayasya wa yaqdir. Allah lah yang membentangkan, yang membagi rezeki dan yang menentukan bila, di mana, jumlahnya berapa, bentuk apa, jelas dari Allah. Asyik bingung aja atas kalian, tahu sama macam. Dan terakhir, jangan terlalu memikirkan masa depan, karena masa depan itu rahasia Allah, kita tak tahu besok akan jadi apa. Ini memikirkan anak cucu sampai 70 keturunan, Masya Allah, luar biasa. Apa ini? Bukan salah kita ingin jadi orang kaya, popil, bahkan perintah Allah zakat itu mesti orang kaya, pergi haji umrah mesti orang kaya. Tapi jangan sampai kekayaan itu menjadi orang tutup hati kepada Allah. Cukup bercontoh 4 golongan itu sekalian. Ingat ini, cukup binci aja, gak usah ikut-ikutlah. Orang yang menggunakan menyalahgunakan kuasa, namanya Firaun. Cukup biar Firaun, gak usah ikut-ikut. Tuh akhirnya kecundang, mati. Coba bayang, tenggelam tuh. Jangan menyalahgunakan kekayaan. Cukup corona saja, tak ada yang membanding corona, tapi apa janjinya? Tenggelam juga dalam tanah. Ketiga, cukup mau orang yang penasihat orang pintar-pintar juga aman aja lah sudah, yang menyeleweng. Dan terakhir, yang suka memutar belit agama tuh Balaam tuh, pandai agama tapi memutar belit agama. Cukup, gak usah ikut-ikut. Enak kan? Itu masanya. Jadi yang kita pikirkan apa? Yang kita pikir bagaimana Allah mencintai kita, bagaimana Allah tertarik kepada kita. Seperti tuan-tuan, bagaimana bos tertarik kita, bagaimana orang tertarik kita, bagaimana usaha tuan sekalian. So bagaimana Allah minat kepada kita, Allah tuh suka dengan kita. Itu cari. Sebenarnya doa yang sudah diajarkan para wali-wali Allah, Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa marifatak. Ya Allah, engkau adalah tujuanku dan ridhamu yang aku cari. Ajarkan kepadaku macam mana mencintaimu dan mengenalimu. Ya dah, itu yang kita kejar. Bukan Allah perintah Nabi, wajud waqtarib, Muhammad sujudlah dan dekat padaku. Sujud dan dekat, sujud dan dekat. Karena kalau kita dekat pada Allah, Allah yang berfirman, ini hadis qudsi, siapa mendekat kepadaku satu jengkal, aku datang satu hasta. Siapa datang satu hasta, aku datang satu depa. Siapa datang berjalan, aku datang dengan berlari. Cukup kan? Ayo dekatkan pada Allah. Oke, tuan ya. Baik, ini pertama. Wamal muhlikat, salatun muhlikat. Adapun 3 amalan yang merusak amalan kita. Fasyukhun syadid. Yang pertama adalah orang loke, bakhil, kedekut, cetil, bedidil, tetewil. Very loke, bakhil. Karena bakhil itu bukan sifat Allah dan Rasul. Allah tidak pernah bakhil pada hambanya.
minta maaf cakap walaupun hambanya biadab kepada Allah, tidak sujud kepada Allah, bahkan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi juga jadi presiden, jadi perdana menteri, jadi raja, jadi orang kaya, popular, glamour, wah luar biasa. Itu Allah. Coba bayangkan, tak pernah lokek. Tuan-tuan jari ketua sikit aja pilih kasih, ini bukan grup saya, ini bukan golongan saya, bukan apa yang anda beri, kenapa mesti begini? Betul tuan sekalian, Islam tidak mengajar begitu. Jauhlah lokek lah. Lokek daripada apa? Terserah apa yang ada pada kita. Kalau kita punya ilmu, ya jangan lokek dari ilmunya, sampaikan. Kalau kita diberi harta lebih, ya jangan lokek dengan harta. Kalau diberi pangkat kedudukan, jangan lokek dengan pangkat dan kedudukan. Kalau kita beri tenaga yang kuat, jangan lokek dengan tenaga kita. Kalau kita bisa berdoa dengan baik, jangan lokek dengan doanya. Bahkan kalau punya masa, luangkanlah masa pergi masjid, pergi surau, untuk duduk bersama para ulama-ulama, bersama para orang yang soleh dan solehah. Kan nanti salah satu pertanyaan, siapa teman kamu? Bagaimana? Akan mengatakan teman saya dari jamaah masjid di Masjid Batu Belah, keluyuran ke pasar, ngakunya teman Masjid Batu Belah. Kok saja melaka kaplok itu sekalian. Orang nggak biadab sangat begini, tak paham-paham bagaimana. Udah mau mati masih tak paham-paham dan sekalian. Ini yang harus dibetulkan, harus diungkal, harus latih otaknya itu supaya dia lebih cerdas kepada sesuatu yang pasti. Yang pasti apa? Mati. Tuan kerja kuat belum tentu jadi orang kaya. Belajar sampai tinggi belum tentu dari sarjana. Belajar ekonomi belum tentu orang jadi orang yang sukses, jadi orang berpangkat. Tapi mati adalah pasti. Jangan main-main tuan sekali dengan kematian. Nah, itu maksudnya, ya. Oke, jadi jangan lokek-lokek lah. Karena lokek itu bukan sifat Allah SWT. Siapa yang dermawan, Allah SWT, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan malaikat, dekat manusia. Siapa yang lokek, dekat dengan iblis, dekat dengan neraka, dia jauh daripada Allah dan malaikatnya. Naudzubillah min dzalik. Oke, yang kedua, wahwa mutaba, selalu mengikuti hawa nafsu. Orang mengikuti hawa nafsu, Tuhan senang aja, nafsunya pingin makan nasi Hadramaut, wah datang ajak keluarganya pergi, wah mandi kambing lah, mandi ayam lah, sawama lah, minumnya masih jus apple-nya ya, jus apa tuh mangonya, wah macam-macam, makan roti yang tebal-tebal macam itu, tam, wah keluar dalam kereta semua puji, terima kasihlah ayah, terima kasih sedapnya, enaknya, nanti datang lagi ya, semua memuji. Sampai di rumah masing-masing masuk tandas, habis, selesai. Cereskan tuh, itu jelaskan. Habis bayarnya berapa? 500 tadi, oke kan? Masuk masjid hari Jumat, kotak berjalan, masuk 10 ringgit aja, maju mundur, sontoloyo. Ini apa ini? Ya betul Pak, betul Pak. Ngaku aja cepat selesai. Astagfirullahaladzim, teruknya orang ini. Nah inilah contohnya dan sekalian ya. Jangan ikuti hawa nafsu ikut pergi. Mungkin mau hujan tak ada masalah, nonton bola tak ada masalah, nah nonton bioskop tak ada masalah. Pergi masjid hujan baru renyah-renyah aja, ya Allah mudah hujan lebat ya Allah supaya tidak pergi masjid. Ini sempurna sekalian. Allahu Akbar, Masya Allah. Mentalnya harus mental iblis, ini ada dibuang dan sekalian ya. Jangan ikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu mengajak selalu berbuat jahat. Inna salamaratu besok, nafsu selalu mengajak berbuat jahat. Oke. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsih, yang bisa merusak amalan seseorang bila ujub. Ujub itu bangga diri. Apa yang dibanggakan tuan-tuan? Masya Allah, kita nih minta maaf cakap, nak cakap pun, nak celek mata pun, apabila berjalan tak boleh berlaku tuan-tuan. Kalau Allah tak izinkan tak boleh. Tengok orang koma sampai berbulan tuh, ditengok oleh tangannya gerak atau tidak, menggerakkan jari pun tak boleh. Tahu satu ketika gerak sikit, Masya Allah, panggil dokter, sudah mulai siap, mulai siuman. Nah, coba bayangkan, baru menggerakkan itu pun kalau Allah tak betul.
Itulah kita sebenarnya. Untuk bangga diri itu apa? Ujub itu Tuhan, dan bangga diri. Contohnya macam ini, saya duduk di kursi malas begini Tuhan sekalian, karena setiap apa yang saya lakukan saya sukses. Duduk renung sambil tengok awan gitu. Wah, Masya Allah, akhir-akhir ini segala usahaku sukses, doaku makbul, strategiku mantap, apa aku sudah jadi wali agaknya, sudah jadi waliullah. Ini perasan namanya Tuhan sekalian. Bukan begitulah Tuhan sekalian, semua atas kehendak Allah. Jadi leburkan diri kita bahwa kita ini tidak ada kemampuan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pahami ayat ini. Tidak ada daya untuk melakukan perbuatan dosa, untuk minta maaf, tidak ada daya untuk mengelak dari berbuat dosa, dan tidak ada kemampuan untuk berbuat taat kecuali izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala-galanya kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Jangan pernah ada mengaku tadi, jangan ada merasa mengaku tak payah, tak ada gunanya Tuhan sekalian. Nanti ditarik balik Allah baru tahu Tuhan sekalian. Oke. Dah, itu 3 yang boleh merusakkan amalan seseorang. Masya Allah. Baik. Wa masratu darajat. Nah, ini ada 3 amalan yang boleh mengangkat derajat seseorang. Siapa orang tidak mau derajat atau pangkat dan kedudukan, tapi biarlah pangkat kedudukannya datang dari Allah SWT. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu menggapai, mencapai derajat yang dari Allah Ta'ala, Nabi memberikan tip di sini. Apa itu? Pertama, fa'ifsya'us salam. Kedua, it'amut ta'am. Ketiga, wassalatul lali wa nasuniyam. Masya Allah. Ada 3 amalan yang boleh mengangkat derajat seseorang. Pertama, suka memberi salam. Jadi tuan-tuan, kalau ketemu siapapun juga sesama Islam, kenal ke tak kenal ke siapapun mereka, kita jauh salam. Assalamualaikum. Bahkan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat sangat malu dengan Rasul. Sebab apa? Nabi itu Tuhan sekali ketemu siapapun, beliau yang salam dulu. Kita ini kadang mengada-ngada, ketemu di pasar basah umpamanya, jelas Datuk ini tahu kita lebih dahulu, tapi tak nak tegur, ke gengsi lah. Wah, ini gengsi lah, atau ini wah ini marwah, tak biar dia salam aku kan lebih tinggi, aku lebih panglah. Ini gaya-gaya macam ini, gaya-gaya iblis Tuhan sekalian. Mestinya salam dulu. Tapi setelah ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Allah, aku di sini. Gayanya tuh ngade-ngade macam yoyo. Tak payah. Salam tu yang bagi yang pertama beri salam, yang jawab wajib, yang mengucapkan sunnah tapi jawab wajib. Gitulah Tuhan sekalian ya. Yang penting beri salam tu kesejahteraan, mendoakan. Gaya ajaran Rasulullah SAW mengajarkan, terutama dipraktikkan orang Arab tu, kalau ketemu dengan temannya, barakallahu fik, salam, masya Allah, barakah, itu namanya doa yang baik. Masya Allah. Kedua, wa'id amutu'am, suka memberi makanan. Suka memberi makanan, Masya Allah, Alhamdulillah, dermawan. Makanan baik makanan jasmani atau makanan rohani, makanan yang diperlukan oleh siapapun juga, Tuhan sekali beri. Hari Jumat biasanya banyak orang bawa makanan ke masjid, terutama pisang, silakan Tuhan sekalian. Kalau kita tidak sempat bawa makanan itu, kan makanan tu boleh bentuk 6 perkara. Kata Imam Hasan Al-Basri, pertama makanan ilmu. Kalau tuan-tuan sekalian orang yang berilmu, baik agama atau akademik, beri mereka yang memerlukan. Kedua, harta benda. Kita diberikan lebih oleh Allah harta benda, ayo beri makanan kepada orang yang memerlukan, terutama fakir miskin, yatim piatu. Yang khutbah tadi bicara tentang yatim, berkasih sayang dengan yatim. Karena Nabi sendiri pun seorang yatim. Anak orang yang menanggung anak yatim, menolong yatim, kata Nabi, seperti antara ibu jari ini, 2 dekatnya begitu Tuhan sekalian. Oke. Ketiga, andaikan kita punya pangkat dan kedudukan, ayo kita beri makanan. Belum bentuk apa? Bantuan. Walaupun berbentuk tanda tangan, kita memberi kelapangan pada mereka.
Yang keempat, tenaga. Ini sering diulang, tenaga. Ini juga bisa menolong kepada orang lain apa yang kita boleh tolong. Kelima, dengan doa. Dengan doa tuan sekalian kita mendoakan. Dan yang terakhir dengan masa. Sering-sering kita masa, walaupun kita tidak sempat untuk bersilaturahim karena musim pandemi sebagainya, kita ganti dengan WhatsApp, kita dengan bercakap di telepon dan sebagainya. Ini juga masa. Ini suasana yang suka memberi makanan. Salah satu sahabat Rasulullah SAW suka memberi makanan ada Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau dermawan tuan sekalian. Dan masih ingat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia dikenali sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Khalilullah itu title Nabi Ibrahim. Suatu ketika anak buahnya tanya, "Tuan, apa sebab Tuan, ya Rasul, ya Nabi Allah Ibrahim diberi title Khalilullah, kekasih Allah?" Beliau menjawab, "Aku punya 3 amalan." Nah, ini coba bayangkan sekalian, kita coba lakukan. Pertama kali, saya selalu mendahulukan Allah daripada yang lain. Allah first. Allah yang saya dahulukan, apapun Allah. Dan kita jadi ajar oleh Rasulullah SAW. Mau makan, bismillah. Lepas makan, alhamdulillah. Mau berjalan, doa. Mau tidur, berdoa. Bahkan keluar masuk tandas, berdoa. Itu namanya kita mendahulukan Allah. Coba bayangkan, begitu hebatnya Nabi kita memudahkan pada umatnya. Yang kedua, Nabi Ibrahim AS, saya tidak makan dan tidak minum kecuali mesti dengan teman, atau salah lain dengan tamu. Beliau tidak akan makan kalau tidak ada orang. Ya pergi ke depan, belakang, kanan, kiri, cari orang diajak makan. Masya Allah. Jadi begitu rasanya bangga, ada kolaborasi, ada kebersamaan, ada menyaman bersama, nikmat bersama. Itu gaya Nabi Ibrahim. Dan terakhir beliau mengatakan, aku tidak pernah tension, tidak pernah jibek, tidak pernah ampek, tidak pernah bingung terhadap apa yang telah Allah tentukan. Karena setiap sesuatu Allah dah tentukan. Kenapa jadi bingung-bingung? Semua sudah serahkan pada Allah Ta'ala. Jadi kita belajar Tuhan-Tuhan sekalian menghadapi suasana begini ini supaya kita lebih dekat lagi pada Allah Ta'ala, terutama seperti yang saya sebutkan tadi, untuk menutup tahun ini supaya kita dalam keadaan posisi yang benar. Alhamdulillah, itu Tuhan sekalian. Dan yang ketiga, kalau ingin kita diangkat derajat Allah, wassalatul lail wan nasu niyam, salat malam, di mana orang-orang sedang ngorok, sedang tidur tuan-tuan. Sudah sering saya sebutkan, ini saya ulang balik tuan sekalian ya. Dalam kitab Ayyuhal Walad oleh Imam Al-Ghazali, setiap 2/3 malam Allah turun ke langit dunia tuan-tuan. Turun ke langit dunia. Istilah bahasa istana mencemar duli. Bukan hanya nak melihat kita, bukan hanya memantau kita, tapi menawarkan 3 perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ini Allah tawarkan. Pertama, artinya lebih kurang, hai hambaku, siapa yang minta ampun kepada aku ampunkan. Siapa yang minta, aku akan kabulkan. Siapa ada hajat, aku akan berikan. Masya Allah. Saat itu tuan-tuan, 2/3 malam ada di mana? Kalau tenaga di atas katil ngorok bagaimana? Saat itu kita whisper, kita berbisik, kita berbincang dengan Allah, minta kepada Allah, karena Allah telah menawarkan kesempatan untuk minta pada Allah Ta'ala. Ya Allah ya Karim. Bahkan dalam kitab itu disebutkan, dalam masa yang sama tadi Allah memanggil 3 panggilan. Pertama, ayyuhal abidin, hai hambaku yang ahli ibadah. Jadi tatkala itu kalau kita sedang sholat, sedang sujud, sedang baca Quran, sedang zikir, bermakna kita ahli ibadah. Ahli ibadah itu ahli kerja, kerjanya, karya kerja, orang kerjanya kuat, biasanya sukses. Itu. Kemudian panggilan kedua, ayyuhal qanitin, hambaku yang taat setia. Orang tak setia ini kalau istilah istana ikan dapat pangkat daduk datin dan sebagainya, itu karena setia, orang setia. Dan yang terakhir, panggilan terakhir, ayyuhal mustaghfirin, hai hambaku yang selalu istighfar, selalu minta ampun kepadaku, karena wabil askar mustaghfirun, di masa-masa sahur kita istighfar. Itu kesukaan, itu firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada di situ. Masya Allah. Ini Tuhan sekarang angkat derajat kita luar biasa. Tapi ingat,
Tak kala sudah azan subuh, Allahu Akbar. Apabila salatu khairum minan naum, baru bangun, panggilannya sudah lain. Ayyuhal ghafilin, hambaku yang leka, yang dablek dan sembrono. Begitu azan tuan-tuan bangun, itu sudah dianggap sembrono, dah leka, dah dablek. Apalagi jam 7 bangun, panggilannya ayyuhas sontoliun gitu. Golongan sontoloyo. Astagfirullah, macam itu tak malu minta ya Allah masukkan surgamu, kawinkan dengan bidadarimu. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Tolong Tuhan ya, betulkan. Oke. Dan tahajud ini saya sarankan bagi tuan-tuan yang sudah taniah lah, mulai kan belum, ayo berjanji masing-masing pada diri kita sendiri. Bismillah, malam nanti ya Allah, mulai malam ini, saya mulai akhir tahun 2001 ini, saya kalau tahajud mesti 8 rakaat dan witirnya 3. Jadi setiap kita qiyam 11 rakaat. Pelaksananya boleh 4 1 salam, 4 1 salam, 3 1 salam. Jadi 4 4 3 boleh. Atau tuan 2 2 2 2 2 tutup dengan 3 salam, jadi 2 salam juga. 3 rakaat 2 salam, terserah. Yang penting 8 rakaat pastikan mulai malam ini. Harga mati, tak ada aiu babibu tantintun. Tuan hatam Quran dah, hatam Quran masih aiu babibu, enggak mesti. Paksa nafsu kita ini, cakap dan aku mesti tahajud mulai malam ini sekian. Beres tuan-tuan. Bacaannya jangan yang luas, yang banyak-banyak. Kita sederhana aja dulu. Semua kuliah kuluh cukuplah. Yang penting kita mencapai tahap itu dulu. Latih begitu. Jangan sejak dulu kini selamanya. Yang penting istiqomah 2 rakaat jadilah. Memang itu betul. Tapi bagi tuan-tuan yang sudah ingin melihat lebih banyak lagi, apalagi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik dan meningkatkan kebaikan. Nah, ini Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik dan meningkatkan kebaikan. Saatnya kita meningkatkan kebaikan. Wah, Tuan Andir, terlepas nih, nggak azan ya? Sudah terlepas. Azan dulu. Sudah lebih. Minta maaf ya. Tak apa ya. Terus, oke, sedikit lagi ya. Baik, kita terus minta maaf, teman saya terbabas. Baik, kita habiskan sekali. Jadi gitu tuan ya. Mari bersama-sama saya doakan tuan-tuan dan tuan doakan saya, baik kita istiqomah mulai malam ini kita salat. Kali yang sudah syabas dan tahniah, tapi itu pastikan. Bahkan sholat sunnah rawatib pun saya sarankan mulai besok sebelum duhur biasanya kita 2 rakaat 1 salam saja, naikkan menjadi 4 rakaat 2 salam. 4 rakaat 1 salam boleh, itu teknik saja. Ba'da duhur juga begitu, 4 rakaat 1 salam. Kenapa? Dalam kitab Nashaikhul Ibad disebutkan kalau kita sembahyang sunat sebelum 4 rakaat, ini tuh nilainya sembahyang tahajud di malam harinya. Sebelum 4 rakaat hadis lain, dan ba'da 4 rakaat neraka tidak mau sentuh orang ini. Jelas kan? Dan nanti batal isya mulai malam ini, batal isya juga 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 2 salam. Yang penting 4 rakaat 2 atau 1 salam silakan, itu teknik. Tapi jelas kalau kita sembahyang batal isya 4 rakaat itu seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ayo rubah tuan, mari kita rubah. Mau bergerak untuk berubah, untuk lebih mendapatkan lebih daripada Allah SWT. Baik, yang terakhir tuan sekalian, wa amal kafarat, adapun 3 salatul kafarat, 3 yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Alhamdulillah kita diberi masa oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk menebus atau membersihkan dosa-dosa kita. Pertama, isbahul wudu fis sabarat, selalu berwudu di mana saja dalam situasi dan kondisi apapun juga. Tuan-tuan, jadikan wudu itu amalan kita. Batal wudu lagi, bukan hanya nak sholat saja.
Katakan tuan-tuan masuk tanda dan sebagainya, pastikan walaupun tidak sholat terus wudu. Biasanya nanti kalau sudah rajin, dah wudu, kita akan sholat syukur wudu. Ini yang menarik tuan sekalian. Setelah wudu kita terdorong untuk sholat syukur wudu. Tak sempat di rumah atau di surau karena kita dalam kendaraan, boleh syukur wudu dalam kendaraan. Saya drive kereta, boleh. Masya Allah, senang tuan, dan percayalah nanti ketika akan diberi jalan oleh Allah Ta'ala. Caranya kalau kita dekat pada Allah, ada aja cara begitu, ya. Jangan sampai kita terlalu banyak batal wudu begitu. Bahkan istri kita atau putri kita menstruasi sekalipun atau datang bulan, ajar batal wudu boleh, yang tak boleh sholatnya. Wudu boleh saja. Masya Allah, alhamdulillah, karena wudu itu menghapuskan dosa-dosa, bisa menghapuskan dosa-dosa. Atau membasuh muka, tangan, kepala, kaki bersama berguguran air, itu gugurlah dosa-dosa kita. Ini luar biasa. Yang kedua, naqlul aqdam ila jamaah, memindahkan kaki untuk pergi sholat jamaah. Macam tuan sekarang ini keluar dari rumah, situasi panas ke hujan ke apa saja, keluar untuk sholat jamaah. Langkahnya ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Syabas dan tahniah tuan sekalian, alhamdulillah. Walaupun langkah itu dengan basikil atau basikal atau motosikal atau kereta. Kalau kereta kaki 4, satu pusingan 120 keuntungan. Oke ya, jangan pernah ragu-ragu. Bismillah. Dan terakhir sekali, yang amalannya boleh menghapuskan dosa-dosa kecil kita secara online, secara automatically, yaitu intidarus sholat ba'da sholat, menunggu sholat sebelum sholat, menunggu sholat selepas sholat, atau dikenali sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah, seluruh sholat wajib ada qobliyahnya. Ba'diyah yang tidak ada 2, ba'da subuh dan ba'da asar. Namun tadi saya ingatkan, kalau boleh mari mulai besok atau mulai malam ini, qobliyah dan ba'diyah kita tingkatkan. Sebelum isya biasa 2, nanti ba'dal isya saya sarankan pada diri saya juga Datuk dan tuan sekalian, ayo 4 rakaat, pilih 1 salam boleh, 2 salam pun boleh, itu terserah ya, silakan tuan sekalian. Mulai besok sebelum duhur juga 4 rakaat, 2 salam atau 1 salam, ba'da duhur, itu aja dirubah dulu, dirubah itu aja. Insya Allah dengan adanya itu, dengan ingin tujuan kita seperti yang disarankan oleh Rasulullah SAW, itu yang kita mau, itu yang kita mau. Oke tuan sekalian ya. Jadi begitulah tuan sekalian pengajian kita hari ini. Minta maaf sampai terlepas tidak sembahyang isya. Jadi saya simpulkan bagi tuan-tuan yang baru hadir tadi, malam ini kita bicara hadis sahih yang disampaikan Sayyidina Abu Hurairah, menceritakan 3 amalan yang boleh menyelamatkan seseorang, 3 amalan yang boleh merusak amalan seseorang, 3 amalan yang boleh mengangkat derajat seseorang, dan 3 amalan yang boleh menghapuskan dosa seseorang. Sebut secara maraton. Adapun yang menyelamatkan seseorang, pertama takut kepada Allah di mana saja berada, dalam situasi sepi atau ramai. Kedua, bersikap sederhana dalam mengatasi kefakiran dan kekayaan. Dan yang ketiga, bersikap adil dalam ridho dan marah. Adapun 3 boleh merusakkan amalan seseorang. Pertama, lokek, bakhil, kedekut, yaitu orang yang bakhil. Kedua, orang selalu mengikuti hawa nafsunya. Dan ketiga adalah orang yang bangga diri atau ujub. Adapun 3 yang mengangkat derajat seseorang, sering melakukan salam, ifsya'u salam, men-share salam. Kedua, suka memberi makanan. Dan ketiga, qiyamul lail, di mana orang sedang tidur. Dan yang terakhir, adapun 3 yang menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Pertama, selalu berwudu di mana saja berada. Kedua, memindahkan kaki untuk seluruh pergi ke sholat jamaah. Dan ketiga adalah menunggu sholat selepas sholat, menunggu sholat selepas sholat, dikenali sholat sunnah rawatib. Begitu ya. Selamat tuan-tuan sekalian mengakhiri tahun 2001 dengan kita mengevaluasi kita, dan ini amalan ini kita jadikan satu standar untuk mengukur diri kita dalam rangka untuk mencari ridho Allah Ta'ala.
Jadi itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakannya dan mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala amal kita yang baik selama tahun 2001 ini terima Allah Ta'ala, dan amal yang tidak baik selama 2001 ini dimaafkan Allah Ta'ala. Mari kita berdoa, semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan semoga Allah segera menarik balik virus corona ini sehingga kita hidup normal seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban. Allah wadkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna sultanan nasira bi rahmatina alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba-Mu ini datang dalam penuh yang dosa, yang penuh kesalahan, yang banyak kelemahan, yang banyak hina ini ya Allah, menghadap kepada Engkau, mohon padamu ya Allah, seandainya sepanjang tahun 2001 ini pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, hati dan jiwa kami, bahkan akidah kami terkeluar dari ajaran-Mu ya Allah, baik itu kami sengaja maupun kami tidak sengaja, kami sedari atau kami tidak sedari, kami hanya mampu menampun dan maaf kepadamu ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin muslimat mukminat seantero dunia, baik yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkan lisan kami baik hidup dan menjelang mati kami untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa bil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.